Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami tribunbengkulu.com meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bersama saya Prawira Maulana, Content Manager tribunbengkulu.com. Kali ini kita bertandang nih ke kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Apa sih sebenarnya misinya? Misi dari tribunbengkulu.com mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Jadi dalam waktu dekat tribunbengkulu.com akan meluncurkan rubrikasi kanal yang namanya adalah Rumah Politik. Kanal atau rubrikasi ini memang disiapkan oleh tribunbengkulu.com untuk menyongsong agenda besar sejagat raya, se-Indonesia Raya ini, yaitu Pemilu Serentak 2024. Nah, sambil menunggu launching dari Rumah Politik tersebut, kita beranjang sana ke para penyelenggara pemilu di Provinsi Bengkulu. Harapannya kita ingin mendapatkan insight bagaimana sih sebenarnya kesiapan, lantas problem ataupun isu-isu yang kerap terjadi di Bengkulu selama proses Pemilu Serentak 2024. Apalagi baru-baru ini sudah di-launching nih gong tahapan Pemilu Serentak 2024. Nah, bersama saya sudah ada 3 punggawa Bawaslu Provinsi Bengkulu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama saya yang perkenalkan dulu nih. Izin Bapak, Iya. yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Halid Saifullah. Saifullah. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Terus sebelah saya nih, ini Ibu Ketua Bidang Sumber Daya, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ibu Fatimah Siregar. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali Bu Fatimah Iya, ya. iya, iya. Nah, di hadapan saya nih, dari tadi saya sampai grogi nih, berhadapan sama Pak Sayadi, Ketua Divisi Hubungan. Maaf, saya terbalik tadi. Iya. Ibu Fatimah adalah pengawasan hubungan antar lembaga. Pak Sayadi adalah Ketua Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kita akan berbincang nih. Tadi sebelum pertemuan ini kita sudah berbincang-bincang. Jadi beliau-beliau ini memberikan insight kepada saya selaku jurnalis tentang bagaimana kondisi kekinian di Provinsi Bengkulu, khususnya pada ranah pemilu dan dunia politik. Karena memang banyak para jurnalis yang kadang tidak paham konteks perkaranya, tahu setengah-setengah, kemudian menghasilkan karya jurnalistik yang kemudian membuat bingung pembaca, lantas juga membuat bingung penyelenggara. Nah, kita harapannya dinamika-dinamika yang seperti itu, walaupun tentu saja hal itu jamak terjadi, tapi paling tidak kita bisa memiliki pengetahuan yang utuh tentang pemilu itu sendiri. Pak Ketua, Iya, siap. ini 2000 launching pemilu serentak sudah ditabuh. Tapi yang case-nya yang hampir terjadi di setiap daerah, bahwa masa jabatan Bawaslu-nya atau penyelenggaranya ini sudah kalau kami tidak salah ini September ya Pak ya? Iya, September 2022. Iya. Ini bagaimana Pak? Sementara tahapan pemilu sudah jalan, lantas biasanya bagaimana sih proses ambil opernya agar tetap berjalan smooth? Iya, iya, siap. Itu biasanya sepertinya tahapannya seperti apa Pak? Sebenarnya Bawaslu RI ini kan kalau kita kan berlima ini komisioner. Komisioner, ya, Pak. Komisioner itu pengambil kebijakan kelembagaan Bawaslu dalam rencana strategis Bawaslu, baik itu provinsi ataupun Bawaslu Republik Indonesia. Nah, kita ini kan ada tenaga pendukung dan tenaga teknis, yang mereka ini udah terlatih. Jadi kita ini dari jajaran sekretariat sampai ke Kabak, kemudian sampai ke Kursubak, itu emang sebenarnya sudah siap
mereka udah ready, siap Sudah pakai. ready, Jadi ya. terlepas pergerakan pimpinan di antara kami berlima, itu secara teknis mereka udah mampu. Jadi biasa juga di Bawaslu setiap 5 tahun itu ada pergeseran. Jadi secara otomatis juga sekretariatnya yang akan menyambut. Oh, Nah, begitu. siap. Jadi mereka di sini kan ada kabak pengawasan, kemudian kabak hukum, kemudian kabak SDM yang linear dengan divisi yang memang sudah menyiapkan diri juga. Jadi proses itu tetap bisa berjalan ya, dan Pak. kita ya? berdoa kita masih masuk kan. Ah, ya. Itu ya. Kalau saya tidak salah, Bapak Ibu bertiga ini Iya. masih Iya. punya kesempatan ya Iya, untuk masih ada kesempatan. untuk Satu periode lagi. lagi. Jadi sebagai background bahwa saat ini tahapan seleksi Iya. untuk anggota Bawaslu periode 2022-2027 Iya. ini sedang berlangsung. Iya, benar. Dan Ibu Fatimah, Pak Ketua, Pak Halid, dan Pak Sayadi saat ini akan masih ikut nih Iya, ya? masih. Harapannya masih Iya, tetap amin. terpilih ya, Pak. Iya, Ya, iya. makin smooth. Pak, ini kalau kemarin tanggal 14 ya, Pak, Iya. ya, kalau launching ya, Pak, Iya, ya, launching. tahapan pemilu. Ini tahapan awal apa saja, Pak, agar masyarakat tahu sampai Iya. mungkin sampai batas bulan September di masa pengurusan ini apa saja nih yang ikut Iya, jalan? kalau di Bawaslu kita memang tadi juga kita udah pleno ya, Bu Pat ya. Dengan Pak Sayadi, kita udah pleno itu memerintahkan memang Bawaslu Kabupaten Kota itu untuk melakukan konsolidasi kepada KPU dan kemudian melakukan matrikulasi itu terhadap tahapan. Nah, dalam rangka mempersiapkan itu membuat daftar inventaris masalah yang harus dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Sekarang kan kesiapan teman-teman ini DPT berkelanjutan ya, Pak ya. Ya. Kalau di KPU, dan ini juga karena itu hak konstitusional bagi pemilih yang memang menjadi ranah pengawasan melekat mutlak bagi teman-teman di Bawaslu untuk merekomendasikan KPU kalau ada yang masih problem administrasi dan lain ini yang kita masih pelajari dalam rangka membuat kebijakan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Begitu. Itu tadi sempat dimention tentang masalah. Kekhasan masalah di Bengkulu ini apa, Pak, biasanya? Ya, di Bengkulu ini kan sebenarnya relatif bisa terkendali, tetapi memang isu seluruh kalau di pemilu ya legislatif ataupun pilpres itu memang isu seandainya yang masih terintegrasi soal money politik. Money politik, betul. Itu kalau untuk legislatif, tapi kalau untuk pemilu kada biasanya terlibatan tambah lagi keterlibatan ASN. Nah, itu satu. Nah, itu yang isu-isu yang memang menjadi menarik dan itu tadi kata saya kita diskusi di luaran itu bahwa tapi ruang Bawaslu ini kan tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU tentang tata cara, prosedural, mekanisme itu yang menjadi domainnya Bawaslu sebenarnya pada pelanggaran administrasi dan ini melibatkan pihak terkait kalau yang lainnya. Oke, nanti dulu tentang itu. Kita bahas tadi, jadi kami tadi sempat diskusi dengan Pak Ketua bahwa ini domain-domain Bawaslu ini seperti apa. Jadi untuk lanjut agar para penonton paham konteksnya, jadi begini. Kadang-kadang publik atau media lah seperti itu menganggap Bawaslu tidak punya power yang begitu kuat dalam menegakkan satu masalah seperti itu. Lantas sebenarnya peran tadi di-mention Pak Ketua bahwa ada ranah administratif, ada ranah pidana. Dan Nah, sebenarnya seperti apa, Pak, konteks permasalahan itu? Jadi kalau ranah administratif seperti apa agar masyarakat tahu, terus ranah misalnya tadi bicara money politik tentu ada ranah pidana dalam itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita ini kan ada beberapa tugas dan fungsi Bawaslu yang menjadi memang diatur dalam regulasi baik itu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 itu mekanisme tentang pelanggaran administrasi yang domain hitam putihnya kemudian memutuskan dan menentukan merekomendasikan itu memang Bawaslu. Contohnya apa saja itu, contoh, ketika seandainya ada seorang paslon atau calon legislatif mendaftarkan diri kemudian tidak diterima oleh teman-teman KPU dengan alasan administrasi dan lain. Nah, dia dalam rangka upaya hukum haknya itu bisa ke sini. Melapor ke Bawaslu. Pelanggaran administrasi namanya. Maka masuk dalam persidangan dan kita putuskan. Langsung oleh Bawaslu. Nanti kita pelajari apakah kesalahan itu memang terjadi di teman-teman KPU, apakah itu memang kesalahan calon legislatif itu sendiri. Maka keputusannya nanti kita pelajari regulasi dan lain, kemudian fakta persidangan menjadi pertimbangan. Nah, itu di sidang itu. Nah, itu yang administrasi dan itu memang ranahnya Bawaslu. Itu adalah ranahnya mutlak. Bawaslu. Hak prerogatifnya Bawaslu. Prerogatifnya Bawaslu. Ya. Oke. Nah, yang pidana ini contohnya money politik. Yang konkretnya, ketika ada dugaan money politik, itu masuk ke Bawaslu, bisa berbentuk laporan dari masyarakat ke Bawaslu, bisa temuan hasil dari pengawasan teman-teman Bawaslu.
Nah, ketika ada dua persoalan ini, ketika kami pelajari, kami register, kami lihat syarat formil dan material. Syarat formilnya itu siapa pelapor, siapa terlapor, kemudian material kejadian peristiwa, alat bukti, barang bukti dan lain. Itu kemudian kami dorong ke pihak penegak hukum, dalam hal ini ke mekanisme penyelidikan oleh kepolisian. Baru nanti ke jaksa. Nah, kita tergabung di dalam Gakumdu namanya. Ya, itu Sentra Gakumdu ya. Di Sentra Gakumdu itu sebenarnya tempat Bawaslu, KPU, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan gelar perkara terhadap dugaan-dugaan tersebut. Nah, tetapi pada fungsi masing-masing kewenangan, hitam putihnya ada di kewenangan masing-masing. Ketika menurut kepolisian, ketika kami limpah dengan kepolisian tidak memenuhi unsur dan lain, itu bisa saja dihentikan. Atau bisa juga dinaikkan. Jadi tergantung juga analisa dari pihak hari ini kepolisian. Kalau jaksa itu kan ketika clear di kepolisian, dia hanya menyiapkan untuk penuntutan terhadap yang melakukan pelanggaran, dugaan pelanggaran. Baik, jadi itu tadi tergantung duduk perkara atau konteksnya. Ini tentang masalah maladministratif atau di ranah pidana. Karena berdasarkan aturan tentang Bawaslu, undang-undang bahwa ranah Bawaslu seperti itu. Artinya tadi kalau misalnya ada hal yang sifatnya administratif, itu memang prerogatif ya Pak ya. Kita bisa judge langsung. Bisa judge. Dan ketika KPU tidak melaksanakan apa yang menjadi resolusi atau keputusan dari Bawaslu, KPU-nya juga bisa disalahkan ya. Beberapa perkara juga seperti itu ya. Kalau ada kejadian dulu, kalau tidak salah di Palembang itu tuh sempat dia tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. Kemudian dia bisa ke etik. Iya, bisa ke etik ya. Seperti itu. DKPP ya. DKPP. Nah, itu Tribuners. Jadi peran Bawaslu itu kita juga harus paham bahwa duduk perkaranya tidak serta-merta ini semua Bawaslunya ompong lah, Bawaslunya apa ya gitu. Tapi ini jangan-jangan ompong nggak Pak? Bisa jadi nanti bisa dilihat oleh publik juga ya. Kan? Memang tugas berat ya. Pemilu ini walaupun masih ada gugatan yang masuk tentang pemilu serentak, semuanya dilaksanakan berbarengan. Ini bagaimana nih sebenarnya? Ya kalau boleh berpendapat, bagaimana Pak tentang pelaksanaan serentak semuanya ini? Ya, serentak yang kita maksud itu kan dalam undang-undang yang serentak itu kan Pilpres, kemudian legislatif. Itu berbarengan se-Indonesia. Kemudian pemilu kepala daerah. Tapi dia kan berbeda itu di November. Nah, serentak dimaksudkan itu kan dia berbareng dalam rangka satu penyamaan ini, penyamaan masa jabatannya. Kemudian penghematan anggaran dan lain-lain itu sudah menjadi kebijakan nasional. Sebenarnya serentak pemilu kada gelombang pertama udah diuji coba ya. Kalau Pilpres dengan legislatif ini udah terbiasa kita, tapi yang pemilu kada ini, yang serentak pemilu kada itu yang memang terus diperbaiki oleh kebijakan Bawaslu RI dan KPU RI. Ya, berarti siap lah ya Pak. Siap, karena kita harus siap lah. Iya. Apalagi nih siapa tahu nasib baik juga ke periode selanjutnya. Amin ya. Aturan kan nggak berubah ya. Artinya kalau dikatakan siap, kita udah sangat siap. Karena aturan pemilu dan pemilihan atau pemilihan kepala daerah itu kan masih sama dengan yang lalu. Dia kan nggak ada perubahan itu. Nggak ada perubahan signifikan. Undang-Undang 7 kemudian 2017 tentang pemilu, kemudian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 10 tahun 2016 nggak ada berubah. Jadi karena tidak ada perubahan, maka tapi kan tipikal politik mungkin berubah. Nah ini Bawaslu yang harus menyesuaikan. Mungkin mereka udah dapat sela-sela pelajaran dari yang kemarin. Oh ini selanya ini kan mau tidak mau regulasi kan ada lemah-lemahnya juga kan. Pasti. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah tadi wawancara kita, singkat, cuman ya begitu banyak poin-poin yang bisa diambil, pembelajaran buat kita juga. Bagi kita masyarakat pemilih, bagaimana nih nanti seperti apa suasananya pada pemilu serentak 2024. Saya ucapkan terima kasih kami pada izin para juga komisioner. mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada Tribun. Oh iya. Ya, karena hadir pada hari ini kan, dan Terima kita kasih. berdoa bisa mewarnai Bengkulu lah. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih doanya. Tribuners, itu tadi wawancara kami bersama para komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.